PPT-nya terlihat, Pak Ustadz? Ya, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk sedikit memaparkan tentang periode Daulah Umayyah dan peradaban, mengenai peradaban dan dinamika pemikiran hukum Islam pada masa periode tersebut. Pendahuluannya awal dari permasalahannya pasca Rasulullah dan para sahabat punya masalah dalam menentukan siapa jadi Khalifatul Rasul. Kemudian setelah itu terjadi juga permasalahan peralihan kekuasaan antara satu khalifah dengan khalifah lain, sampai yang memuncaknya yaitu pasca Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak yang disinyalir anti nepotisme Khalifah Utsman bin Affan. Setelah terjadi pergolakan itu, kemudian Ali menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Kemudian permasalahannya muncul dikarenakan Muawiyah tidak mengakui kekhilafahannya Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah beberapa peristiwa penting yang nantinya muncul Bani Umayyah di balik terjadinya peristiwa tersebut. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana sejarah dan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, kemudian bagaimana dinamika pemikiran hukum Islam pada masa Bani Umayyah. Umayyah atau Bani Umayyah itu sama juga ya. Kemudian sejarah dan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, berdirinya diambil dari Umayyah bin Al-Syam, kakek Abu Sufyan. Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, berkuasa sekitar hampir 1 abad atau sekitar 90 tahun. Sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, sebagian umat Islam membaiat Hasan untuk menjadi khalifah, namun jabatan tersebut tidak berlangsung lama, dan setelah terjadi perundingan, kemudian Hasan memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Disinilah awal mulanya Bani Umayyah berdiri. Yang menjadi titik sedikit fokus kita atau stressing pada pemakalah kali ini, yaitu sistem pemerintahan yang dibangun oleh Muawiyah itu bersifat monarki hereditis atau kerajaan turun-temurun, yang sebelumnya bersifat yang disebut juga demokrasi ataupun musyawarah. Ada 3 peristiwa penting di balik lahirnya Bani Umayyah. Yang pertama itu Perang Jamal, kemudian ada Perang Siffin, kemudian peristiwa Tahkim. Setelah terjadi berbagai macam dinamika dalam pergantian khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak yang menentang nepotismenya dan kepimpinannya. Kemudian terjadi pencalonan khalifah yang menggantikan Utsman dan terpilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun pada saat yang bersamaan, Muawiyah yang sebelumnya jadi gubernur pada masa Umar dan Utsman kalau tidak salah, tidak mengakui kekhalifahan Ali dan menuntut Ali untuk menuntas tentang kasus pembunuhan Utsman yang dilakukan oleh pemberontak di kota Madinah. Namun Ali pada saat itu, Ali bin Abi Thalib lebih fokus menyelesaikan permasalahan pemberontakan yang ada di kota Madinah. Karena menurut beliau itu lebih penting dibandingkan penyelesaian kasus terbunuhnya Utsman. Bukan tidak penting, namun ada skala prioritas yang untuk kepentingan stabilitas ibu kota ataupun kota Madinah. Namun pengabaian tersebut selalu dikritik dan diusut oleh sahabat-sahabat yang pro terhadap Utsman ataupun keluarga Utsman termasuk Muawiyah. Bahkan pada suatu saat Talhah dan Zubair yang dulunya sama-sama pencalonan pas saat dicalonkan menjadi khalifah, Ali menjadi khalifah,
juga mengkritik ataupun menyarankan Ali untuk mengusut pembunuhan Utsman bin Affan. Namun Ali juga dalam artian tidak mendahulukan pengusutan tersebut. Talha dan Zubair ke Mekah mengadu hal itu ke Ummul Mukminin yaitu Siti Aisyah. Setelah datang kabar tersebut, kemudian Siti Aisyah, Talha, Zubair mengumpulkan pasukan yang berasal dari Basrah dan Kufah. Kemudian pas saat yang bersamaan Ali bin Abi Thalib dan pasukannya sedang perjalanan menuju tempatnya Muawiyah berkuasa. Dalam artian ingin melucuti ataupun memecat Muawiyah dari kekuasaannya yang tidak mau mengakui kekhalifahan Ali. Pas saat perjalanan kemudian mendapatkan kabar tentang pengumpulan pasukan yang dilakukan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah. Kemudian Ali langsung ke tempat pengumpulan pasukan tersebut untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga terjadilah yang namanya perang Jamal, di mana perang tersebut sebenarnya sebelum perang ada terjadi perundingan, namun dikarenakan ada pemberontak dalam kelompok Ali tidak mau ada perundingan, akhirnya terjadilah perang yang namanya perang Jamal. Setelah terjadi perang Jamal, pasukan Talha, Zubair, dan Aisyah kalah. Kemudian Ali melanjutkan perjalanannya ke Syam, dan terjadi juga perang yang namanya perang Siffin di kota Siffin yang tidak terelakkan. Di saat-saat pasukan Muawiyah yang sudah tertekan, kemudian Amr bin As menancapkan tombaknya beserta Al-Quran untuk meminta diadakan Ali dan Muawiyah. Padahal pada saat itu kalau tidak salah sekitar perbandingannya sangat jauh potensi kemenangan pasukan Ali. Mengiyakan adanya tahkim, terjadinya perundingan yang diutus mewakili Ali dan Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Namun terjadinya tahkim, isi dari tahkim tersebut ada beberapa artikel yang saya baca. Intinya Abu Musa Asy'ari disiasati ditipu oleh Amr bin As. Itu bahasa kasarnya. Nah, mungkin bahasa halusnya ada bahasa lainnya. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat antara Abu Musa dan Amr bin As yang itu tidak menguntungkan Ali. Kesepakatan perundingan itu tidak sesuai perundingan tahkim. Ketika pengumuman Amr bin As dengan Abu Musa Asy'ari berbeda pengumuman hasil tahkimnya. Namun hasil itu membuat diuntungkannya itu Muawiyah. Kemudian setelah adanya tahkim, pas adanya tahkim itu juga lahir beberapa aliran teologis seperti Khawarij yang tidak mau adanya tahkim. Kemudian lahir aliran Murji'ah yang tidak mau berkomentar terhadap pandangan hukum membunuh atau hukum pembunuhan terhadap Utsman. Termasuk di situ juga ada lahir golongan yang anti Muawiyah yang dianggap Muawiyah telah melakukan kesalahan besar terhadap Ali. Kemudian lahir juga aliran yang namanya Syiah. 3 peristiwa penting inilah menjadi cikal bakal lahirnya Muawiyah. Ada beberapa tokoh Bani Umayyah, yaitu ada 14 tokoh. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan sampai yang ke-14 Marwan II bin Muhammad. Skema silsilah tokohnya Bani Umayyah seperti ini. Saya ambil dari buku referensi yang dikirim di Google sama Pak dosen kita, yaitu ternyata tokoh-tokoh Bani Umayyah ini satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa kita lihat di sini. Baik, selanjutnya sejarah peradaban Islam pada Bani Umayyah. Sistem politik kenegaraan Bani Umayyah ini menjadi sorotan, di mana sistem politiknya itu secara turun-temurun. Bahkan Muawiyah pernah memesankan, mewasiatkan untuk memilih
Yazid anaknya sebagai pemimpin. Nah, setelahnya bahkan juga dalam proses tahkim yang diusulkan oleh Amr bin As ketika negosiasi dengan Abu Musa Asy'ari saling mengusulkan. Namun Amr bin As mengusulkan Yazid juga anak dari Muawiyah yang itu tidak disetujui oleh Abu Musa Asy'ari. Di mana mewajibkan seluruh rakyat menyatakan setia terhadap anaknya sendiri, yaitu Yazid. Muawiyah tidak segan-segan memerangi kabilah lain jika berada di haluan yang berbeda dengan kepemimpinannya, sehingga kekhalifahannya bersifat eksklusif dan dianggap sangat pro dengan Arab. Dalam artian pejabat-pejabat yang diisi di dalam pemerintahannya itu harus dari Arab, tidak boleh dari non-Arab atau dari kaum Mawali. Umayyah juga melakukan politik kasta dengan memberikan sebutan kepada non-Arab Mawali dan adat serta beberapa bahasa yang harus sesuai dengan bahasa Arab gitu, di tempat wilayah yang mereka kuasai, termasuk nanti mata uang dan lain sebagainya. Muslim hanya wajib zakat, sedangkan non-Muslim wajib pajak. Nah, itu pernah terjadi. Nanti ini dirubah ketika masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang semuanya diratakan, semua wajib pajak. Kemudian yang itu adalah salah satu pendapatan khalifah pada masa tersebut, atau pemerintah pada masa tersebut, sehingga jayalah masyarakat serta hilang angka kemiskinan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah peradaban Islam pada Bani Umayyah dilihat dari sisi kemajuan Bani Umayyah. Ini sudah dijelaskan tadi, perluasan wilayahnya, bidang pemerintahan, bidang militer dan ekonomi, bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, bidang pengembangan bahasa, serta banyak pembangunan fisik lainnya dari 14 khalifah tersebut. Sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah diakibatkan kemunduran atau keruntuhan Bani Umayyah. Salah satunya faktor yaitu adanya gerakan oposisi Syiah maupun Khawarij. Kemudian sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan menyebabkan terjadi persaingan yang tidak sehat di kalangan keluarga tersendiri. Jadi antar keluarga tersendiri pun anak dengan anak bisa jadi terjadi perebutan kekuasaan yang nantinya. Kemudian pertentangan etnis antara suku Arab Utara Bani Qais dengan Arab Selatan Bani Kalb, serta ketidakpuasan kaum Mawali non-Arab terhadap pemimpinan khalifah pada masa Bani Umayyah. Kemudian salah satunya juga penyebab pemimpinnya memiliki pola hidup yang mewah, boros, mabuk-mabukan. Nah, ini salah satu artikel juga menjelaskan seperti itu. Kemudian yang kelima, munculnya kekuatan baru yang dipelopori. Ini yang sangat besar pengaruh tentunya Bani Umayyah, yaitu yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang nantinya menjadi Bani Abbasiyah yang setelahnya. Gerakan ini mendapat dukungan dari Bani Hashim serta golongan Syiah serta Mawali yang kecewa terhadap sistem pemerintahan serta kepemimpinannya Bani Umayyah. Kemudian dinamika pemikiran hukum Islam pada masa Bani Umayyah, metode ijtihadnya pada awal masa periode Bani Umayyah, masa tabi'in ataupun masih ada masa sahabat juga, mengikuti manhaj, metode atau kaidah sahabat, mencari hukum merujuk pada Al-Quran dan hadis langsung. Apabila tidak ada permasalahan tersebut di dalam Al-Quran dan hadis, maka beristihad. Nah, ini sudah berawal dari masa Umar ketika mengutus para sahabat, serta masa Utsman juga perluasan wilayah ekspansi kekhalifahan Islam, itu yang mengirimkan para sahabat, di mana para sahabat tersebut ketika tidak ada masalah hukum dalam Al-Quran dan hadis, selesaikan dengan cara beristihad, mengedepankan kemaslahatan. Corak serta dinamika hukum Islam juga dipengaruhi dengan munculnya beberapa aliran teologis seperti aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ini tidak terhindar dari pemikiran ini tidak bisa kita hindari akan menjadikan corak tersendiri dalam mempengaruhi pemikiran hukum Islam. Kemudian proses tadwin hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz juga salah satu pengaruh dalam pemikiran hukum Islam juga, di mana nanti adanya hadis yang sudah terkodifikasi menjadi rujukan yang bisa disebarluaskan ke
ke manapun wilayah kekuasaan Islam. Kalau dulu para sahabat yang jauh dari Madinah ataupun umat Islam yang jauh dari Madinah, maka sangat minim mendapatkan hadis atau periwayatan hadis kecuali dari para sahabat itu sendiri. Kemudian adanya fuqaha ahlul bait juga mewarnai. Lahirnya imam mazhab, Imam Hanafi dan Imam Malik juga salah satu corak tersendiri yang nantinya ada di masa Bani Umayyah. Kemudian ada dua poros besar dalam pemikiran hukum Islam di masa Bani Umayyah, yaitu Madrasah Ahlul Hadis dan Madrasah Ahlul Ra'i. Madrasah Ahlul Hadis berpusat di Madinah yang berciri khas berpegang teguh kepada nas Al-Quran dan hadis. Kemudian Madrasah Ahli Ra'i berpusat di Kufah. Kajiannya itu lebih melakukan terobosan hukum serta mencari kemaslahatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru. Faktornya lahirnya Madrasah Ahlul Ra'i diakibatkan jauhnya tempat para sahabat atau ekspansi perluasan kekhilafahan Islam di mana berada di Kufah pusatnya. Faktor penyebabnya yaitu perbedaan sosiokultural antara kota Madinah dan Kufah. Kemudian sedikitnya para sahabat berada di sana serta sedikitnya periwayatan hadis sehingga para sahabat harus melakukan ijtihad untuk mencari kemaslahatan terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak didapatkan di hadis, kemudian yang tidak diketahui dari dari para sahabat yang ada di sana, karena para sahabatnya dikirim ke berbagai macam wilayah. Di antara tokoh Madrasah Ahlul Ra'i ada Abu Isa As-Subai dan Al-Aqamah bin Qais An-Nakhai dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Nah, ini bisa dilihat skema Madrasah Ahlul Hadisnya dari mulai para sahabat, kemudian ini ulama-ulamanya. Saya ambil dari buku referensi yang dikirim oleh Bapak dosen juga. Kemudian skema Madrasah Ahlul Ra'i ada di Kufah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud di Kufah juga, dan seterusnya. Baik, mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.